Oke bos semua, kembali lagi bersama kita di stokasik.id. Sebelumnya mohon maaf buat bos semua, tadi terhenti sebentar karena ada kendala di jaringan kita di daerah sini. Kita sore sore hari ini masih membahas tentang window dressing bersama Mas Syam dari ISP Pekanbaru. Oke, ini udah ada berapa bos yang bergabung. Selamat sore bos Melisa Putri, bos Patrick, bos Amri Imran. Kita sedang menunggu eh, Mas Syam dari ISP Pekanbaru. Ya, halo Mas Haji. Oh Mas Syam, sorry tadi jaringan di sini, jadi kita stop sebentar. Oke, tadi Ya, pembicaraan kita sampai mana ya Mas ya? Boleh dilanjutkan mungkin? Silakan ya Mas. tadi sedikit tentang ISP ya. Jadi ISP itu komunitas sosial yang bergerak di bidang pasar modal. Saat ini sudah tersebar di lebih kurang 20 provinsi dan 72 kota kabupaten di Indonesia. Itu untuk ISP. Nah, jadi sebenarnya di Pekanbaru sendiri ya dari sisi kegiatan kita memang cenderung lebih ke edukasi di awal bagaimana cara berinvestasi saham. Karena untuk mungkin untuk kelas lanjutan seperti pendampingan yang kita juga ada, tetapi saat ini karena ada kendala pandemi kita tidak bisa apa ya bertatap muka offline atau tatap muka langsung, tapi sekarang ini sedang online. Nah, saat ini karena online jadi kita bekerja sama dengan beberapa regional lain, jadi beberapa daerah lain itu untuk menyatukan kegiatan. Jadi misal jika ada kegiatan dari ISP Jakarta, ISP Bandung, maka seluruh member dari ISP itu silakan bergabung atas nama ISP daerah masing-masing. Seperti itu untuk saat ini. Jadi tidak perlu menunggu kapan nih ISP Pekanbaru, kapan nih ISP Padang, sebagainya, ISP Batam buat kegiatan. Tapi selama teman-teman ingin bergabung masuk kegiatan ISP itu silakan diikuti siapapun penyelenggaranya dari daerah manapun. Nah seperti itu. Itu sih Mas Haji Oke, mengenai ISP. menarik. Jadi Berarti, siapapun bisa ah, bergabung. oke, berarti ini komunitas yang terbuka untuk siapa aja ya Mas ya? Nggak Betul, ada batasan umurnya, mau dia masih SMA kek, mau dia sedang kuliah atau dia udah kerja itu nggak masalah berarti ya Mas ya? betul. Oke, kalau boleh tahu Mas, kalau di ISP itu biasanya ada kegiatan-kegiatan rutin gitu nggak Mas? Entah nanti kita bahas emiten, entah kita bahas teknik analisa atau segala macamnya itu gimana Mas? Ya, biasanya kita memang tidak terlalu rutin untuk membahas pertemuan-pertemuan seperti itu ya. Karena mungkin ketika 2 tahun terakhir itu biasanya kita per 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk langsung tatap muka. Tetapi kita kan memfasilitasi ada grup yang itu kan sudah sharing juga di sana, ada grup di WhatsApp itu bisa teman-teman join, nanti linknya ada langsung di biodata profil Instagram ISP. Nah, sebenarnya setiap minggu saat ini kita sudah ada satu kegiatan. Itu nanti silakan dipantau untuk Instagram dari Insta Saham Pemula yang pusat. Ya, Insta Saham Pemula itu sudah verified ya. Itu nanti sana ada setiap kegiatan setiap minggu hampir ada saat ini. Jadi silakan teman-teman ikut di sana, baik itu yang tentang analisa fundamental, analisa teknikalnya, atau bagaimana melihat emiten, itu silakan diikuti saja, di update informasi di sana, gitu Mas Haji. Oke, menarik. Jadi buat bos semua yang pengen cari referensi untuk metode, informasi, dan segala macamnya terkait tentang investasi pasar modal, juga bisa ikut di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas investor saham pemula di regional masing-masing ya Mas ya, karena hampir di setiap Betul. kota ada begitu ya. Oke, Mas Syam, kita masuk ke topik pembahasan sore hari ini karena ini sangat-sangat menarik ya. Eh, Kalau misalnya di IG itu sekarang lagi rame orang bilang Oktobul, Oktobul udah bukan Oktober lagi namanya begitu. Karena di Oktober sekarang bullish begitu, makanya mereka Betul. bilang Oktobul. Nah, ini kita pernah atau juga beberapa orang mungkin sering mendengar tentang Windows dressing. Dan Ya. mungkin teman-teman juga yang mungkin baru bergabung di pasar modal atau sebelumnya sudah punya rekening tapi tidak diapa-apakan, tidak serius untuk mendalami dunia investasi khususnya di saham, agak sedikit belum familiar begitu terhadap istilah window dressing. Nah, kita akan bahas pada sore hari ini.
Tapi sebelumnya kita boleh tahu dulu nggak Mas, kalau misalnya di Mas Syam pribadi atau di komunitasnya Mas Syam itu biasanya menggunakan pendekatan apa dan faktor-faktor apa aja yang diperhatikan kalau misalnya menganalisa saham untuk investasi maupun trading. Silakan Mas. Oke, baik. Nah, sebelumnya mungkin untuk dari teman-teman ISP ya, biasanya saat ini memang sedang banyak sekali yang menganalisa itu istilahnya bandarmologi. Jadi itu sudah tahapan yang kesekian lah dari tahapan awal. Tentu kalau tahapan awal kita ya masing-masing ketika akan berinvestasi saham kita harus punya rekening saham dulu kan gitu. Yang pertama, Ya, yang pastikan ya minimal teman-teman sudah mulai aktif lah, minimal ada transaksi, ya mungkin mulai berinvestasi entah dari dana seminimum mungkin. Itu yang harus kita mulai sejak awal, sejak dini seperti itu. Nah, untuk pendekatan yang sering kami lakukan untuk teman-teman dari ISP Pekanbaru ya. Jadi gini, Mas Haji, di Pekanbaru itu kan kita ada dua ya. Jadi ada yang namanya pengurus dan juga ada yang namanya member seperti itu ya. Nah, kalau yang pengurus ini memang bisa dikatakan lebih banyak yang membantu untuk share informasi untuk sharing di grup seperti itu. Itu untuk yang pengurus. Nah, namun untuk yang member kadang juga lebih banyak memberikan pendapat seperti itu, interaksi, uh, memberikan opini mereka, memberikan apa yang tanggapan mereka lah seperti itu. Nah, untuk pendekatan memang kita cenderung memang menggunakan dua pendekatan utama ya, yaitu analisa fundamental juga analisa teknikal seperti itu. Jadi intinya ya bagaimana kita mengenal profil perusahaan itu bagaimana, bagaimana bibit dividen bobotnya lah seperti itu. Jadi kita sebelum membeli saham ya kita tahu dulu ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, kira-kira apa produknya, kira-kira apa nanti, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Nah, nanti baru kita kombinasikan dengan teknikalnya, supaya apa? Kita bisa menentukan momentum. Kira-kira saat ini bisa untuk dibeli kah, atau kita harus menunggu terlebih dahulu kah? Nah, juga kita bisa melihat bagaimana potensi dan resiko dari satu saham dengan menggabungkan dua analisa tadi. Nah, kalau memang ada yang mungkin untuk trading jangka pendek, saat ini kami cenderung juga menggunakan namanya bandarmologi, artinya melihat bagaimana pergerakan dari market movernya ya. Itu yang kita lihat saat ini. Seperti itu. Nanti mungkin teman-teman jika ada yang masih belum paham, nanti mungkin bisa juga ikut yang kelas-kelas yang ISP berikan, atau juga mungkin dari lokasi ID juga memfasilitasi kelas-kelas tersebut kan gitu. Nanti bisa diikuti. Jadi intinya 3 pendekatan itu sih yang kami gunakan. Seperti itu Mas Adi. oke, baik, menarik. Jadi mungkin teman-teman di sini, bos-bos di sini semua pernah mendengar tentang istilah bandarmologi atau yang umumnya itu disebut sebagai tape reading begitu. Nah, mungkin Ya. nanti teman-teman boleh kita suarakan lagi nih sama ISP, sama Mas Syam itu. Mas buka ini dong diskusi tentang bandarmologi. Atau teman-teman pengen stokastik ngadain juga nanti boleh, itu tergantung dari permintaan bos Betul, semua. Nanti kita permintaan. bakalan bahas lagi. Oke, eh, menarik ya kalau misalnya kita bahas berbagai pendekatan. Nah, kalau misalnya di kondisi kita menghadapi fenomena window dressing ini seperti apa, Mas? Kedepannya IHSG menurut Mas Syam pribadi atau analisa Mas Syam pribadi bersama tim, itu IHSG bakalan kemana? Dan kira-kira bakalan apa nih yang terjadi? Karena seperti yang kita ketahui, walaupun kemarin ada pandemi tuh, di akhir tahun masih bisa naik, masih bisa bullish, masih bisa naik Betul. signifikan. Nah, apakah itu akan terulang lagi kira-kira di tahun 2021 ini, Mas? Silakan, Mas. Oke, baik. Nah, mungkin tadi kan sempat saya juga ada menyinggung mengenai window dressing ya. Mungkin sedikit kalau kita bahas window dressing itu apa sebenarnya, itu pertama. Nah, window dressing ini sebenarnya itulah suatu apa ya? eh, Suatu kondisi yang mana itu sering terjadi di dalam pergerakan pasar seperti itu. Jadi dikatakan ini yang kebiasaan sering terjadi. Jadi di dalam satu tahun itu banyak sekali fenomena yang terjadi, banyak sekali kondisi yang terjadi. Ada istilahnya nanti Januari efek di awal tahun, nanti juga ada istilahnya nanti sell on May, nanti juga ada istilahnya nanti window dressing ini. Nah, sebenarnya window dressing ini biasanya itu merupakan itu adalah strategi. Jadi strategi yang digunakan oleh biasanya fund manager atau manajer investasi yang mereka tuh mengolah banyak dana ya, mengelola dana itu untuk mencantik portofolionya. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika akhir periode portofolio mereka itu isinya itu memuaskan seperti itu hasilnya. Jadi bisa katakan laporan keuangannya baik, kinerjanya baik. Nah, itulah yang sebenarnya window dressing, artinya strategi bagaimana caranya memperbaiki isi portofolio. Nah, pertanyaannya adalah kapan fenomena ini akan terjadi? Nah, fenomena yang terjadi sebenarnya itu cenderung, kalau kita lihat di bursa saham itu sering terjadi di akhir tahun atau di akhir periode. Jadi
3 sampai dengan 4 bulan sebelum akhir tahun itu sering terjadi. Namun sebenarnya kalau kita cermati para bos sekalian, dressing ini terjadi itu sebenarnya tidak hanya di akhir tahun, tapi sering terjadi itu di setiap kuartal. Jadi kuartal itu adalah periode per 3 bulan yang biasanya setiap emiten di bursa saham itu merilis laporan keuangannya. Jadi kalau kita lihat periode kuartal 1 itulah Januari sampai dengan Maret ya, itu biasanya window dressing terjadi itu 1 bulan setelahnya. Artinya itu di periode di mana kuartal pertama keluar. Berarti kita di bulan April sampai dengan Mei, antara itu biasanya ada window dressing, perbaikan portofolio di sana. Nanti kuartal kedua dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Nanti biasanya di bulan Juli akan ada window dressing kuartal kedua. Nah, saat ini kita sudah masuk di masuk kuartal keempat. Nah, baru melewati kuartal ketiga. Nah, dari Juli sampai dengan September, berarti Oktober ini itu merupakan window dressing-nya untuk portofolio di bulan kuartal ketiga kemarin. Nah, seperti itu yang lalu. Nah, artinya saat ini kita masuk kuartal keempat, artinya ada potensi window dressing nanti di akhir tahun. Nah, biasanya kuartal keempat ini itu di mana posisi window dressing untuk memperbaiki kinerja portofolio setahun terakhir. Sama periode 1 tahun. Jadi 4 kuartal, maka di kuartal terakhir inilah nanti akan ada perbaikan portofolio. Nah, perbaikannya itu gimana sih sebenarnya? Apa sih maksud dengan perbaikan? Nah, biasanya pada fund manager ini itu akan perbaikannya bagaimana? Yang pertama adalah mereka akan melihat komposisi saham-saham di portofolio mereka, mana yang sudah sedang posisinya sedang gain atau sedang untung. Maka nanti mereka akan lihat kira-kira portofolio di mereka ini ada nggak saham-saham sedang floating loss atau sedang mengalami potensi kerugian. Nah, nanti mereka biasanya itu akan switching atau akan mengganti dari yang untung ini mungkin dijual sebagian untuk apa? Atau meng-cut loss atau menjual sebagian dari posisi yang rugi. Supaya apa? Dari sisi portofolio mereka itu menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi manajemen portofolio. Itulah kenapa sebenarnya dressing ini sering terjadi memang di kuartal akhir, di kuartal 4. Sampai nanti puncaknya itu biasanya di awal tahun. Karena apa? Awal tahun itu merupakan 1 bulan setelah kuartal keempat sampai dengan Desember Januari. Makanya nanti nyambung. Setelah window dressing ada istilahnya Januari effect. Ya, mana dua fenomena ini itu sering terjadi potensi penguatan untuk IHSG. Nah, itu mengenai window dressing. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana nih kira-kira IHSG ke depan. Ya, tadi potensi untuk akhir tahun ini memang cenderung ada potensi penguatan. Ya, nah, biasanya penguatan yang mendorong penguatan dari indeks kita atau IHSG kita itu memang terutama didorong oleh pergerakan dari saham-saham yang memiliki market kapitalisasi terbesar. Jadi saham-saham yang big cap inilah yang menggerakkan pergerakan dari IHSG, Mas Haji. Nah, itu yang pertama. Jadi intinya nanti kalau ditanya nanti apa saham-saham pilihan, nah tentu untuk memfilternya lebih mudah itulah saham-saham yang big cap. Itu clue yang pertama untuk nanti saham-saham pilihannya apa saja dan seperti itu. Nah, kemudian untuk window dressing ini, kenapa saham-saham big cap menjadi pilihan? Karena tadi kita lihat bahwasanya yang memiliki dana cukup besar di bursa itu biasanya adalah para institusi, para fund manager yang dana kelolaannya itu tidak hanya dana kelolaan pribadi, tapi juga dana kelolaan yang mungkin instansi atau yayasan dan sebagainya, atau bahkan dana kelolaan untuk dana masyarakat mungkin yang berinvestasi dalam instrumen kolektif itu misalnya. Nah, artinya apa? Tentu yang namanya fund manager ini itu memiliki istilahnya SOP untuk apa? Mengatur agar saham-saham pilihan yang mereka akan pilih sebagai portofolio mereka tentu tidak saham-saham sembarangan. Ya, salah satu indikatornya memang bisa dikatakan saham-saham yang dari sisi likuiditasnya baik, kemudian juga dari sisi marketalisasinya cukup besar, itu biasanya seperti itu. Itulah kenapa saham-saham yang blue chip tadi atau dikatakan saham-saham yang big cap tadi itu bisa menjadi satu nanti pilihan untuk teman-teman jadikan portofolio ketika window dressing. Nah, kemudian kalau nanti misalnya teman-teman akan mengikuti window dressing ini, sebenarnya tidak hanya teman-teman mengikuti di akhir tahun saja. Jadi karena tadi konsepnya window dressing adalah memperbaiki portofolio, itu tidak hanya kita berpatokan hanya akhir tahun saja nih adanya window dressing, tapi juga bisa teman-teman perhatikan itu setiap kuartal tadi. Jadi intinya kalau mungkin teman-teman punya saham nih, sahamnya teman-teman ternyata di kuartal pertama, kedua itu kinerjanya kurang baik.
ya bisa jadi teman langsung perbaiki portofolio, mungkin switching ke saham lain. Nah, itu misalnya, itu untuk window dressing. Jadi istilah window dressing ini memperbaiki portofolio secara umum. Tapi untuk kasus yang kita bahas pada hari ini, itu yang sering terjadi di akhir periode atau akhir tahun. Nah, seperti itu. Juga kalau kita lihat secara historikal ya Mas Haji, secara historikal window dressing ini terjadi di beberapa tahun terakhir ya. Itu memang kecenderungan untuk di bulan 3 bulan terakhir, di bulan November sampai dengan Desember, itu ada kecenderungan kenaikan seperti itu. Kecuali tahun 2019. 2019 itu sebenarnya potensi ada window dressing, tetapi saat itu ada berbagai kasus ya, kasus Jiwasraya, kemudian juga sudah muncul adanya pandemi COVID di Cina, itu tahun 2019. Bahkan tahun lalu, indeks kita bahkan itu mencatat rekor tertinggi itu di bulan Desember tahun 2020. Jadi selama 1 tahun itu, IHSG itu sejak pandemi, di kuartal 1, kuartal 2, itu mencatat rekor tertingginya itu di akhir tahun 2020. Maka ada potensi kecenderungan pola pergerakan yang sama itu akan terjadi di tahun ini. Seperti itu Mas Anji. Baik, menarik sekali kalau misalnya kita bahas masalah pergerakan IHSG ke depannya, apalagi di window dressing kali ini. Tadi juga teman-teman atau bos semua mungkin baru mendapatkan insight yang baru, bahwa window dressing itu nggak tok di akhir tahun aja, tapi masalahnya window dressing itu juga bisa terjadi di masing-masing akhir kuartal, di akhir Q1, Q2, sampai di Q4. Apalagi nih kalau kita bahas ya, window dressing dibahas sebagai fenomena yang muncul di akhir tahun dan juga di ujung dari Q4 begitu. Nah juga tadi Mas Syam udah bahas bahwa window dressing di akhir tahun itu startnya dari 3 bulan atau 4 bulan sebelum akhir tahun. Nah Betul. dilanjutkan nanti endingnya di fenomena January Effect yang terjadi di bulan Januari sesuai namanya begitu. Nah, kalau kita bicara Mas, timing yang tepat untuk masuk menurut Mas Syam pribadi di window dressing akhir tahun, kan kalau Ya. misalnya kita bahas nih dari Oktober, November, dan Desember, apakah kita menunggu dulu hingga sampai awal Desember? Apakah kita menunggu dulu sampai akhir Desember? Atau kita udah boleh cicil masuk sekarang, Mas? Itu gimana? Ya, kalau dari saya pribadi itu teman-teman bisa cicil dari sekarang, seperti itu ya. Karena memang kalau kita lihat saat ini sebenarnya memang kalau saat ini ya posisi saham-saham yang terjadi sertanya big cap itu beberapa sudah mengalami kenaikan. Tetapi kenaikannya ini bisa dikatakan itu masih maksimal 40% saat ini. 30-40% kenaikan dari sejak mereka meneliti terendahnya. Ya, saja beberapa saham tersebut beberapa saham di sektor konsumer misalnya seperti Indonever, Indofood. Ini bahkan ini baru 2 minggu terakhir ini mereka mengalami kenaikan. Setelah akhirnya baru 2 minggu terakhir itu mereka baru konfirmasi mematahkan tren penurunannya. Nah, artinya apa? Potensi untuk kenaikan lanjutannya itu masih terbuka lebar. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, tapi kita juga perlu diperhatikan, sebelum kita memilih saham-saham, itu dari sekarang, itu kita juga harus memperhatikan kondisi fundamental dan teknikal dari suatu saham. Artinya teman-teman tetap perhatikan, kalau memang saat ini dari sisi fundamental masih baik, juga dari sisi teknikalnya itu masih belum naik terlalu tinggi atau bahkan belum naik terlalu banyak, maka itu bisa dimanfaatkan untuk mulai kecil. Atau jika teman-teman sudah melihat saham teman-teman anggap itu baik dan juga bagus secara fundamental, tapi harga sudah naik, ya maka nanti silakan manfaatkan jika ada koreksi, artinya buy on weakness seperti itu. Karena memang kenaikan pada 2 minggu terakhir ini itu tentu nanti tetap akan diwarnai dengan namanya ada koreksi wajar seperti itu ya. Jadi untuk menguatkan kenaikannya tentu nanti ada koreksi wajar. Karena memang biasanya Mas Haji untuk Oktober ini sejak pertengahan sampai dengan akhir jadi cenderung nanti ada penguatan di bulan Oktober. Karena tadi satu stimulusnya memang di Oktober ini ada rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Karena memang biasanya ketika kalau kita melihat ketika perusahaan atau emiten ketika di laporan keuangan ketiganya itu cukup baik, maka untuk kuartal keempat itu tidak jauh berbeda. Nah itu jadi kalau ada menemukan kuartal 1, 2, 3 yang kurang baik, tapi kuartal 3 cukup baik, maka kuartal 4-nya saya katakan tidak terlalu berbeda dengan kuartal ketiganya. Tapi ketika kuartal ketiganya itu saya katakan memburuk, nah berarti ini menjadi warning untuk kita. Artinya ada bisa jadi kita harus bisa jadi mungkin pilih saham yang lainnya saja seperti itu untuk menghindari resiko yang terlalu besar. Nah, ya juga biasanya di November itu nanti kalau kita secara historikal rata-rata di November nanti di awal sampai pertengahan November itu biasanya ada koreksi wajar. Jadi memang nanti kita akan manfaatkan ya ketika nanti koreksi itu untuk mulai cicil seperti itu.
selama ya tren kondisi pergerakan IHSG itu masih uptrend, seperti itu, tidak patah tren uptrendnya, seperti itu Mas Haji. Oke, baik, menarik. Jadi bos-bos semua di sini boleh mulai cicil ya. Tapi syaratnya tetap untuk memulai analisa sendiri, mulai dari fundamental dan juga teknikal. Jangan asal beli. Jangan karena kita baca berita, jangan karena kita ngelihat rekomendasi, apalagi teman-teman update portofolio, langsung kita beli kayak gitu. Jangan. Sebaiknya kita pelajarin pelan-pelan gimana cara menganalisa secara fundamental, teknikal, atau bos-bos yang mau scalping, mau main cepet itu bisa belajar bandarmologi atau tape reading tadi ya Mas ya. Oke, Betul. menarik. Kalau kita bahas lagi Mas, seperti yang udah kita sebut di awal tadi, untuk bos-bos yang baru bergabung di dunia investasi pasar modal atau sudah punya RDN tapi belum diseriusin, itu ada nggak sih Mas tips-tips atau trik yang harus dilakukan? Atau boleh step-stepnya deh Mas, cara untuk belajar apa-apa aja yang pertama harus pelajarin hingga nanti apa kemudian, itu gimana Mas? Silakan. Ya, kalau saya pribadi itu memang pertama menekankan bagaimana kita kenal dengan perusahaannya. Ya, seperti misalnya perusahaan ABCD ini siapa sih pemiliknya? Apakah statusnya adalah milik pemerintah ataukah milik swasta? Lalu siapa pemegang saham mayoritasnya? Nah, baru kita lihat sejarah pemegang saham mayoritas ini bagaimana sepak terjangnya di bisnisnya seperti itu. Apakah memang baru masuk ke dunia bisnis itu atau memang sudah berpengalaman beberapa tahun terakhir. Jadi kita bisa melihat secara historikal karena sekarang sudah mudah ya, karena kita bisa lihat di googling sebagai searching di internet sudah banyak sekali informasi mengenai sepak terjang dari beberapa mungkin ya perusahaan seperti itu. Bisa kita update. Itu pertama, kita kenal. Baru yang kedua, kita juga harus mengetahui kira-kira apa saja faktor nanti yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Misal kalau kita bicara per sektor lah, karena setiap sektor di bursa kan itu ada banyak ya, ada 11 ada 12 sektor, seperti ya perbankan, ada energi, ada siklikal, ada pertambangan, energi, ada apa konsumer dan sebagainya misalnya. Masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misal kita bicara tentang perbankan. Nah, di perbankan tentu kita tahu perbankan ini akan bertumbuh dengan cara apa? Pendapatannya dari mana? Tentu dari sisi dana pihak ketiga kelolaannya. Artinya berapa banyak tabungan masyarakat yang mereka kelola. Dan juga yang kedua, berapa besar mereka bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat. Nah, tentu dan juga berapa besar mereka bisa menekan kredit macetnya. Nah, tentu ini jadi satu indikator bagaimana perbankan bisa memperbaiki pendapatannya atau bisa bertumbuh. Nah, kemudian juga perbankan itu kita lihat juga ada beberapa kelasnya. Ada bank yang kecil, ada bank yang menengah, ada bank yang besar. Atau istilah sekarang kan KBMI ya, jadi kelompok bank dia berdasarkan jumlah asetnya seperti itu. Itu juga bisa kita klasifikasikan. Jadi kalau kita bandingkan antara bank BCA dengan bank Riau Kepri misalnya, bank daerah kita, bank Riau gitu kan, tentu ini berbeda, tidak bisa kita bandingkan. Kecuali kalau kita bandingkan antara BCA dengan BRI misalnya, itu tuh bisa karena dua bank ini jadi satu bank yang top bank terbesar lah di Indonesia itu contoh pertama. Yang kedua, pertambangan. Misal kita bicara tentang perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas, tentu kita harus pantau bagaimana harga komoditas emasnya di dunia. Kita cek dulu apakah harga komoditas acuannya itu adalah acuan lokal ataukah acuan dunia. Kalau misalnya dunia, maka kita harus pantau harga komoditasnya apakah naik atau turun. Biasanya ada hubungan yang kuat antara pergerakan komoditas dengan harga saham. Dan juga sama dengan komoditas lainnya seperti batu bara, seperti nikel, timah, dan sebagainya. Nah, itu satu contoh. Artinya apa? Dan kita mengetahui profil perusahaan, kita mengetahui apa faktor yang bisa mempengaruhi perusahaan, itu bisa membantu kita untuk lebih yakin dan lebih tenang. Artinya apa? Ketika kita beli saham itu, sampai nanti pun artinya sama mereka masih terus konsisten dalam menjaga profesionalismenya, menjaga kinerjanya, maka kita bisa jadi lebih tenang dalam investasi. Karena konsep investasi kan kita berinvestasi berharap ada pertumbuhan keuntungan di masa depan, kan seperti itu. Yang minimal ada dividen setiap tahun atau nanti ada aksi korporasi yang menguntungkan bagi kita. Nah, itu harapannya kita. Nah, juga setelah kita mengetahui, kita yakin satu saham itu baik, maka kita tambahkan nanti dengan teknikalnya. Supaya apa? Kita bisa menilai posisi saat ini harga saham itu sedang diapresiasi market atau sedang pesimis oleh pasar seperti itu. Nah, itu nanti yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau sudah terlalu tinggi kenaikannya karena sudah terlalu terapresiasi, maka kita jangan terlalu serakah. Jadi makanya ada istilah dari Warren Buffett kalau tidak salah ya. Jadi serakahlah ketika orang takut dan takutlah ketika orang sedang serakah. Nah, itu cukup
bisa katakan cukup benar. Artinya apa? Ketika saham-saham sedang naiknya sangat tinggi, itu bisa jadi warning untuk kita yang belum masuk ke pasar. Karena apa? Ketika suatu saham sedang naik tinggi, maka potensi naik itu sudah mulai terbatas. Dan sebaliknya, ketika suatu saham turun, nah itu juga kita jangan terlalu takut. Kita boleh juga serakah di sana. Dengan catatan, memang secara fundamental saham tersebut baik. Nah itu yang perlu diperhatikan. Karena kasus saham-saham yang euforia ini sudah terjadi. Bahkan bukan lama terjadinya. Bahkan saya katakan terjadinya sudah di awal tahun kemarin. Jadi setelah pandemi COVID tahun lalu ya, sejak Maret, April, Mei, kemudian bulan Oktober, November, Desember itu rally cukup signifikan. Kemudian di Januari itu ada market saya katakan turun signifikan. Dampaknya gimana? Saham-saham yang sudah naik cukup banyak ya, seperti perbankan yang merger kemarin seperti Bank Syariah Indonesia, kemudian juga saham-saham farmasi. Ini saya katakan sudah banyak sekali makan korban para investor yang tahun 2020 itu cukup signifikan kenaikannya. Jadi para investor yang tahun 2020 di bulan Oktober, November, Desember itu yang menganggap saya invest saham, beli apapun sahamnya naik mudah sekali. Tetapi ketika tiba-tiba di Januari yang lalu itu tiba-tiba market turun cukup signifikan, nah ini menjadi korban. Artinya apa? Mereka mungkin floating loss, mengalami potensi kerugian. Nah ini tidak kita harapkan. Jadi intinya dari sisi fundamental seperti tadi itu kita kenali perusahaannya, baru kita masuk ke teknikal untuk melihat potensi risiko dan potensi keuntungan, dan juga kita untuk membantu kita untuk melihat momentum apakah satu saham ini berarti momentum untuk beli atau jual, itu pertimbangannya untuk kita menggunakan analisa teknikal. Atau nanti kita tambahkan dengan tape tradingnya jika ada yang mungkin untuk jangka pendek. Seperti itu Mas Haji. Oke, baik. Cukup jelas ya yang disampaikan sama Mas Syam tadi buat bos semua gimana nih strategi yang harus kita lakuin menghadapi window dressing yang kita sama-sama tahu bakal ada rally yang cukup panjang di sini menjelang awal tahun, khususnya di bulan Januari nanti. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah money management, Mas, itu gimana? Karena kan kita udah bicara tadi gimana cara seleksinya nih. Mulai dari kenal dulu perusahaannya bagaimana, di sektor ini mendapat income dari mana, dan juga apakah ini timing yang tepat untuk kita masuk, atau kita udah ketinggalan harus nunggu koreksi dulu. Itu gimana, Mas, kalau misalnya kita mau mengalokasikan dana? Kan nggak mungkin toh kita langsung masukin 100% ke satu emiten. Kayak Betul, dibilang Opa Warren Buffett ya, don't put your egg in only one bucket, begitu. benar. Nah, itu gimana, Mas Syam? Nah, pertama memang sebelum ke sana kita harus tentukan terlebih dahulu. Kita untuk berinvestasi saham ini apa tujuannya? Apakah tujuannya jangka panjang ataukah jangka pendek? Karena strategi bagi jangka panjang dengan jangka pendek itu berbeda. Tentu kalau jangka panjang nih misalnya tentu ya kita beli saham ya tentu nanti yang ada mungkin dari sisi kinerjanya bagus, bisa bagikan dividen setiap tahun atau setiap per 6 bulannya, dan juga dari sisi potensi kenaikan harga ada. Jadi dua keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, misalnya kalau kita yang fokus jangka pendek, untuk trading jangka pendek, ini juga ada beberapa tipe kan, ada yang one day trading, di hari, di hari yang sama, ada yang swing trading, mungkin nanti mengharapkan keuntungan di atas 5-10%, atau yang ada position trading, artinya ada yang saya beli saham saat ini, saya target minimal ada potensi kenaikan 20% dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan. Nah, itu juga beda strateginya. Nah, untuk dari sisi money manajemennya, bagaimana mengatur keuangannya, tadi pertama tentukan terlebih dahulu kita memiliki dana berapa. Itu yang pertama. Dan juga pastikan dana tersebut adalah dana investasi untuk investasi, bukan dana dapur untuk investasi. Jadi bahaya. Jadi jangan sampai teman-teman nih, misalnya ada yang teman-teman mahasiswa, dana kuliah dikasih orang tua untuk bayar UKT atau SPP digunakan untuk investasi. Karena merasa, oh lumayan nih, dana sekian juta, saya tradingkan, nanti dapat untung sekian persen, bisa untuk jajan, nanti dananya dikembalikan. Nah, itu pikiran yang ekspektasi sederhana dan mungkin dianggap mudah. Tetapi fakta di lapangan kita tidak tahu apakah ketika kita mulai terjun tradingnya itu akan memberikan keuntungan untuk kita atau malah itu akan menghabiskan uang kita atau artinya kita merugi. Nah, itu tidak tahu. Artinya jangan sampai teman-teman berinvestasi dengan dana yang panas atau dana untuk kebutuhan sehari-hari. Pastikan dana itu dana dingin, dana yang memang teman-teman alokasikan untuk investasi. Nah, tujuan jika untuk jangka panjang, misalnya teman-teman ada yang untuk jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun nanti 10 tahun, atau enggak untuk dana pendidikan 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, itu maka pastikan untuk alokasi dananya pertama maksimal untuk tahap belanja itu bisa dicicil. Dengan apa? Yang pertama kalau saya pribadi
itu biasanya membagi target untuk investasi itu minimal ke 2 saham. Biasanya sih kalau saya sih minimal 3. 2 saham terlalu sedikit itu biasanya. Jadi minimal 3 saham, maksimal ya kalau saya pribadi sanggupnya 5. Ini kalau teman ada yang mau lebih ya silahkan. Karena seperti ini teman-teman, jika kita berinvestasi di satu saham saja dengan dana yang ada, maka tadi resiko terlalu besar. Ketika saham itu turun, maka seberapa besar itu penurunannya itulah, itu akan jadi kerugian bagi kita. Tetapi kalau kita diversifikasi, seperti tadi yang kata Mas Haji tadi disampaikan mengenai jika teman-teman membawa telur, ya telurnya itu jangan tetap satu keranjang, tapi tidak bisa di beberapa keranjang, supaya kalau satu keranjang jatuh, yang lain masih ada. Itu satu contoh diversifikasi. Nah, minimal tadi kalau saya pribadi itu 2 saham, tapi kalau saya pribadi 2 saham harus sedikit, minimal 3. Dan maksimal kalau saya pribadi 5. Artinya 5 saham pilihan teman-teman yang sudah yakin secara fundamental baik, nah nanti baru tinggal tentukan cara belinya bagaimana. Nah itu tinggal, nah inilah cara beli ini, kita lihat bagaimana cara mengatur keuangannya. Nah pertama, kita lihat dulu kesanggupan teman-teman. Teman-teman, untuk investasi ini, menyediakan dananya itu dana di awal, ataukah nanti ada kesempatan ke depan itu untuk menambah dana, atau dia masuk dana lagi. Karena ada nih tipikal yang pekerja, jadi dia akan dapat dana fresh untuk investasi itu setiap bulan setelah menjadikan dari gaji. Ada juga mungkin yang dapat warisan dari orang tua. Artinya apa? Dia dapat warisan, ya sudah, mungkin hanya itu dana untuk investasi yang akan dia kelola untuk investasi. Nah, karena dia akan berbeda. Jadi kalau kita anggap kita adalah tipikal investor yang seperti pekerja, artinya kita mendapatkan uang fresh itu tiap bulan. Mungkin yang disisikan berapa juta, berapa puluh juta tiap bulannya. Nah, itu yang kita bahas. Nah, kalau seperti itu, maka kita alokasikan dari dana yang kita miliki setiap bulan tadi, itu maksimal kita alokasikan ke beberapa saham. Nah, misal kalau kita punya dana misal 10 juta setiap bulannya, ya maka itu bisa dibagi ke 3 saham. Nah, namun ketika belinya, itu jangan langsung, berarti kalau ke 3 saham 10 juta, itu minimal maksimal adalah masing-masing, kalau saya gunakan tuh 30, 30, 30, 10. Jadi 30, 30 untuk per saham, dan 10%-nya dari total dana tersebut, itu untuk dana cash, jadi dana untuk jaga-jaga. Nah, tapi untuk beli sahamnya dari dana 30 ini, kalau bisa, jangan sekaligus beli. Nah, pastikan dulu teknikalnya, apakah ini momentum untuk terbaik untuk beli, dari sisi harganya, apakah belum. Nah, jadi kalau bisa, ya minimal kalau dari dananya 30% tadi itu, minimal bisa dipecah dari 20% dulu, atau enggak 30% dulu dari 3% tadi. Nah, jadi bertahap sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Itu sih Mas Haji. Itu tuh yang pekerja. Tapi kalau tadi yang tipikalnya adalah yang dapat warisan, misalnya, saya punya dana sekitar 500 juta, 100 juta dari dana warisan orang tua untuk dikelola di investasi. Ya, maka pasti itu bisa dialokasikan itu maksimal harus pegang cash 30% kalau saya. Seperti itu. Jadi 30% saya pegang untuk dana cash, nah 30%-nya yang kita gunakan beli saham apa dan juga untuk apa fungsinya, apakah untuk trading atau untuk jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang, maka tetap untuk belinya tetap bertahap. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk jangka panjang tadi, biasanya seperti ini. Apakah dana yang kita investasikan kita diamkan saja? Nah, biasanya sebenarnya kita sebagai jangka panjang itu pun bukan berarti kita tidak bisa trading atau tidak bisa jual beli jangka pendek. Nah, biasanya kita harus pastikan ketika kita ada floating gain, ya, jadi ketika saham nih, kita beli saham ABCD, kemudian kita ada floating gain 20%. Saya punya misalnya 100 lot atau 1000 lot saham ABCD. Ya silakan teman-teman ketika ada gain, dijual sebagian. Kalau saya pribadi lebih suka itu jual keuntungan. Misal ketika saya punya dana kita 10 juta, kemudian di portofolio saya itu untung 10%. Nah, artinya saya sudah bisa jual sejumlah 1 juta rupiah. Sebagai apa? Itu adalah keuntungan dari investasi saham saya. Seperti itu. Jadi jual sebagian senilai 1 juta atau senilai profit keuntungan tadi. Itu satu contoh untuk mengatur keuangan kita. Nah, itu jika sahamnya naik. Tapi ketika sahamnya turun ya tadi, kita kan tetap punya cash tadi ya, yang 30% tadi. Itu bisa digunakan untuk nanti mungkin appraise down jika sahamnya kan kondisi masih bagus, atau jika memang sudah tidak bagus dari sisi kinerja, atau memang mau diwajib untuk cut loss, ya silakan cut loss terus switching ke saham lain. Nah, seperti itu Mas Haji. Jadi di setiap kondisi akan berbeda strateginya. Tapi intinya tetap alokasikan dana itu dibagi-bagi ke beberapa saham, dan juga dari sisi pembeliannya itu bisa dilakukan dengan cara mencicil. Seperti itu. Oke,
menarik sekali ya Mas Syam ya. Itu udah dibahas sampai kulit-kulitnya loh itu, bos semua. Gimana cara mempelajarinya, gimana cara money manajemennya, membagi dana. Kalau misalnya bos semua sedang bekerja, begini cara alokasinya. Kalau misalnya bos semua punya dana yang langsung fresh, plek segitu, gimana cara alokasinya juga. Nah, buat bos-bos semua yang baru bergabung, mungkin bisa ikutin nanti kita di live ini bakal di-upload ke IG TV-nya Stokasik. Jadi buat yang pembahasan-pembahasan di awal nanti bos semua bisa tonton lagi di sana. Dan buat bos semua yang masih bergabung di sini, seandainya ada pertanyaan itu boleh sambil ditanyain sambil kita bahas. Nah, nanti ketika pembahasan dari Mas Syam udah selesai, kita bakalan bahas dan jawab pertanyaan dari bos semua. Oke, Mas Syam, terakhir nih yang mau kita bahas, kasih wejangan dong secara garis besar gitu loh buat bos-bos semua, baik itu bos-bos yang karakteristiknya atau punya mindset sebagai investor maupun trader maupun scalper dan tipe-tipe yang lainnya. Silakan Mas. Oke, baik. Nah, sebenarnya secara garis umum ya, yang utama itu sebenarnya bagi orang investor saham, baik itu trader ataupun jangka panjang, itu pertama harus minimal paham dulu mengenai kondisi market dan juga bagaimana kondisi pergerakan harga. Jadi setiap pergerak kondisi market itu nanti akan ada beberapa fenomena yang akan terjadi. Artinya kita juga harus update mengenai informasi berita. Nah, kalau kita saat ini sekarang, apa nih ke depan berita yang akan beredar? Misalnya isu terakhir adalah tentang tapering, tahun depan ada tax amnesty. Nah, itu nanti kita harus pahami outlook-nya bagaimana ke depan. Nah, dan juga kira-kira dampaknya bagaimana kemana nanti, ke saham apa, ke sektor apa, itu nanti yang perlu kita pelajari supaya apa? Kita bisa memutuskan. Artinya untuk tahun depan saya fokus kepada saham-saham apa saja nih. Dan saya fokus ke sektor apa nih yang bisa berikan saya keuntungan seperti itu. Itu juga teman-teman ketika yang sering sekali saya perhatikan ya bagi teman-teman yang di SP juga sering sekali itu untuk di awal sebagai pemula kan memang kita tidak bisa langsung menuntut mereka langsung jadi expert gitu ya. Nah, tapi sering sekali mereka itu ketika dalam hal menerima rekomendasi itu paling sering sekali menjadi salah satu apa ya bumerang untuk mereka. Jadi ketika mereka menerima rekomendasi, mereka cenderung menurun mentah-mentah. Tapi seharusnya tadi, ketika teman-teman menerima rekomendasi apapun, siapapun, bahkan itu adalah expertise pun yang memberikan rekomendasi tentang saham, teman-teman sebagai investor itu wajib kembali meng-cross check-nya. Apakah apa yang mereka rekomendasikan itu sesuai dengan karakter teman-teman atau tidak. Ya misal, nanti misalnya kami dari ISP dan juga Stok Asik memberikan rekomendasi untuk trading ini silahkan fokus ke saham-saham perbankan misalnya. Saham ABCD, EFG, HIG, sebagainya. Nah, teman-teman kita akan cek kembali. Kira-kira teman-teman cocok nggak investasi di sektor perbankan? Teman-teman paham nggak dengan apa saja update berita atau apa saja faktor yang akan mempengaruhi pergerakan perbankan misalnya. Nah, kalau teman-teman misalnya kurang paham dan juga hanya bergantung terhadap informasi dari yang stokastik dan ISP misalnya, itu nanti teman-teman akan tidak mandiri dari sisi investor. Karena harapannya teman kita tuh sebagai komunitas ISP mau stokastik itu harapannya teman-teman sebagai investor itu bisa mandiri dalam hal memilih, dalam hal nanti memutuskan. Itu sih sebenarnya harapan dari kami seperti itu. Dan juga dalam hal melihat pergerakan pasar, itu teman-teman juga harus melihat dari sisi time frame jangka panjang. Karena tadi, apalagi kalau kita melihat dari sisi teknikal ya, dari sisi teknikal itu kan ada prinsip yang dipegang bahwasanya apa yang terjadi di teknikal itu dan pergerakan harga itu merupakan yang terjadi, ya, itu merupakan ekspektasi para investor yang membentuknya. Artinya apa? Kalau kita lihat saat ini, indeks kita sedang naik, itu berarti ekspektasi investor untuk ke depan dan waktu ke depan itu bagus. Ada optimisme di sana. Nah, kita lihat pola-polanya. Ketika sedang optimis, berarti ke depan ada waktunya pesimis. Nah, itu perlu kita waspadai. Ketika market sedang rally, maka nanti ada kondisi untuk koreksi. Nah, siap tidak ketika kondisi koreksi ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti teman-teman juga harus cermati di sana. Nah, time frame juga ini perlu dicermati bagi siapapun. Karena jangan sampai kita sebagai seorang trader nih, jangka pendek pun atau jangka panjang mengkesampingkan tadi mengenai kondisi time frame jangka panjang. Biasanya kita harus juga memperhatikan kondisi ISG saat ini itu baru akan
Ini contoh ya, itu baru akan namanya naik seperti itu ya. Dia baru akan mencoba level tertingginya di 6693. Bahkan hari ini sudah 6.000 berapa Mas tadi? 6.600 berapa? 6.630 kalau tidak salah untuk hari ini. Untuk IHSG. 6626 kita, Mas. 6626 ya. Tertingginya Ya, hari ini? tertinggi hari ini 6637. Ya, 637. Nah, itu rekor untuk tahun ini seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, potensi naiknya masih ada, ya masih. Tetapi tadi dalam menuju naiknya ke sana, ke target misalnya ke 7.000 atau 7.400 di 200, itu tuh ada siklus yang akan menyertainya. Nah, itu dia perlu dicermati dan ambil momentumnya. Seperti itu. Juga ya tadi tetap perhatikan bagaimana kondisi market dalam jangka panjang, menengahnya bagaimana, jangka pendeknya bagaimana, itu juga nanti akan membantu kita untuk memutuskan kira-kira suatu saham ini sudah bisa dibeli atau belum. Gitu Mas Adi. Oke, baik. Sangat-sangat insightful pembicaraan kita pada live sore hari ini tentang window dressing. Padahal kita tadi mau bahas window dressing aja nih, tapi Mas Syam kasih lebih. Ini nih buat bos-bos semua yang mau investasi, yang mau trading, mau scalping, dan segala macamnya harus perhatiin ini. Oke, kalau bisa kita tarik kesimpulan, segala sesuatu yang bos-bos mau lakukan di pasar modal, khususnya di investasi saham, itu harus analisa dulu. Jangan pernah cuma mengikuti rekomendasi atau melihat berita atau melihat teman-teman yang lain update foto di sosial media langsung beli. Enggak. Jadi kita pelajarin dulu analisanya pelan-pelan, kita pahamin ini gimana nih geraknya. Kalau ibaratnya kata Mas Syam tadi, kita perhatiin dan kita kenalin ini nih perusahaannya itu geraknya bagaimana, di sektor ini geraknya bagaimana, apakah dia perbankan dapat income dari mana, resikonya apa, apakah dia pertambangan atau energi, itu income-nya bagaimana, flow-nya seperti apa, sentimen apa yang mempengaruhi, itu harus diperhatikan semua, Bang. Nah, setelah kita tahu itu, kita harus ngerti juga nih posisi harga sekarang apa, kemahalan atau masih murah, atau masih oke nih buat entry, atau enggak, tunggu dulu, wait and see dulu, tunggu sampai dia koreksi, selesai koreksi, baru kita masuk lagi, begitu. Itu kita bakalan pelajarin di analisa teknikal. Teknik. Nah, dan kedepannya juga setelah mempelajari itu teman-teman harus pandai untuk mengalokasikan dana yang dimiliki, nggak tok satu emiten aja langsung all in di hari yang sama gitu. Betul. Sebaiknya kita perhatikan dulu, analisa, cicil pelan-pelan, atau misalnya kalau benar-benar udah yakin nih berdasarkan analisanya, yaudah nggak apa-apa alokasiin, tapi nggak 100%, minimal kalau kata Mas Syam tadi di sekitar 2-3 emiten. Itu balik lagi ke pribadi bos-bos semua, maunya berapa yang amannya. Karena ini tujuannya sebenarnya untuk meminimalisasi resiko. Supaya kalau misalnya nanti yang satu gagal, kita masih ada kesempatan lagi untuk perbaiki kinerja portofolio kita di emiten yang lain, menggunakan cash atau emiten yang satu lagi gitu. Nah, kalau untuk teman-teman atau bos-bos semua yang mau bergabung di ISP, Mas, silahkan jelaskan flow-nya seperti apa. Ya, untuk saat ini, untuk member kita terbuka ya, sih silahkan kita juga buka grup terbuka, itu silahkan nanti ada linknya di bio di profil Instagram ISP Pekanbaru itu ada. Nah juga mungkin kalau ada yang mau bergabung jadi pengurus, itu untuk bulan depan kemungkinan besar kita ISP akan open recruitment ya untuk pengurus dari ISP-nya. Nah itu nanti informasi baru sekarang nih diinformasikan itu untuk publikasi. Wah, ini eksklusif ya berarti Mas ya. Jadi bos semua yang lagi ngikutin live ini tuh udah dapat informasi duluan daripada yang lain. Bahkan ISP belum ngumumin bakalan ada rekrutmen untuk pengurus ISP Pekanbaru di bulan depan ya Mas ya, atau minggu depan? Iya, di bulan depan, di November. Bulan depan. Nah, jadi bos-bos semua silahkan untuk yang berminat persiapkan diri, hubungi ISP Pekanbaru, boleh ke Mas Syam, boleh langsung ke IG ISP Pekanbarunya. Oke, buat bos-bos semua juga yang bingung nih mau belajar dan segala macamnya, Stokastik juga membuka kelas Oktober. Itu nanti kita bakalan running di tanggal 27, udah open dari sekarang, jadi feel free to register yourself. Kita bakalan welcome, mau ada pertanyaan apapun ya silahkan. Kedepannya kita juga bakalan ngadain live bersama orang-orang hebat lagi. Masih banyak teman-teman Mas Syam yang sama hebatnya, sama jagonya, sebagai salah satu mentor saya juga ini, Mas Syam. Kita bakalan sharing lebih banyak lagi mengenai fundamental, teknikal, tape reading, penermologi, dan segala macamnya. Oke,
Mas Syam, itu dulu ya mungkin yang bisa kita bahas sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk live bersama Stokasik. Terima kasih kepada pihak ISP Pekanbaru, Mas Syam pribadi juga selaku Ketua ISP Pekanbaru, dan juga buat bos-bos semua yang udah standby di live sore hari ini hingga sekarang. Sampai ketemu lagi, Mas Syam, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu lagi, Mas Syam, di next meeting, di next live, dan juga bos semua sampai ketemu lagi di live-live berikutnya. Selamat sore.